Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Guru Asikku. Kali ini kita akan membahas tentang masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan atau MPLS Rama bulan Juli tahun 2025. MPLS Rama tahun 2025-2026 ini yaitu adalah masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan. Rama adalah kegiatan pertama bagi murid baru yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengenalkan warga, kurikulum, dan lingkungan. Dalam prinsip MPLS Rama memiliki 6, yaitu ada ramah, edukatif, efektif dan efisien, inklusif, partisipatif, dan fleksibilitas. Untuk MPLS Rama dilaksanakan dalam jangka waktu 5 hari pada jam kerja pendidikan formal, sesuai dengan kalender akademik dan jadwal pembelajaran yang berlaku. Pengecualian untuk satuan pendidikan berasrama dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Ada hal yang dilarang untuk MPLS 2025-2026. Ada apa saja sih? Yang pertama, memberikan tugas yang tidak masuk akal atau tidak relevan. Tugas yang diberikan harus edukatif dan relevan bagi tujuan MPLS Rama. Terus juga aktivitas yang mengarah pada kekerasan. Dilarang melakukan semua aktivitas yang mengarah pada perpeloncoan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilarang memberikan hukuman bagi murid yang bersifat fisik, verbal maupun psikis yang tidak mendidik atau mengarah pada kekerasan. Jadi nggak ada lagi nanti di tahun ini Bapak Ibu melihat ya menggunakan kepang 9 seperti itu ya, kaos kaki yang warna-warni berbeda gitu ya. Terus juga ada lagi hal-hal yang dahulu pernah kita lihat di setiap satuan pendidikan. Nah, saat ini sudah berubah begitu ya Bapak Ibu. Dan juga tidak ada lagi nih, misalkan putra-putri Bapak Ibu mengalami kesalahan dalam menjawab atau apalah itu ya. Tidak ada lagi yang bersifatnya nantinya hukuman secara fisik. Itu dia. Di sini fisik saja tidak boleh, apalagi verbal maupun psikis itu sendiri. Dan di sini kegiatan MPLS Rama tanpa pengawasan guru. Jadi ya tidak diperbolehkan jika MPLS ini misalkan di tingkat SMP, SMA atau SMK hanya dipegang oleh anak OSIS atau MPK gitu ya. Nah, di sini tetap dipantau oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Jadi, seluruh kegiatan MPLS Rama harus dalam pengawasan dan pendampingan guru. Apabila ada kegiatan MPLS Rama yang dilakukan di luar lingkungan satuan pendidikan, maka harus diketahui dan mendapatkan izin tertulis oleh orang tua wali murid. Jadi, kalau misalkan sampai keluar gitu ya, nah Bapak Ibu berhak gitu untuk menegur atau menanyakan kepada pihak sekolah. Selanjutnya adalah penggunaan atribut yang tidak edukatif dan tidak relevan. Menggunakan atribut yang tidak edukatif dalam MPLS dilarang karena dapat mempermalukan murid, merendahkan martabat dan berdampak negatif pada psikologis murid gitu ya. Ada yang digantung-gantung yang tadi saya sampaikan ya. Ada kuncir 8, kuncir 9, terus topi juga gitu ya. Terus juga ada kaos kaki yang warna-warni gitu ya. Itu nggak boleh lagi. Itu dia Bapak Ibu hal yang dilarang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melihat itu ada kesalahan, maka Bapak Ibu bisa melaporkan gitu ya. Selanjutnya untuk pakaian seragam Bapak Ibu. Tidak ada ketentuan khusus terkait pakaian seragam dalam pelaksanaan MPLS Rama. Satuan pendidikan dapat menganjurkan penggunaan pakaian seragam jenjang sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu putra-putrinya dari TK baru masuk ke SD, silakan pakai pakaian yang dari PAUD atau dari TK, gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak langsung menggunakan pakaian seragam sekolah dasar. Dan juga untuk yang SMP, kalau yang SMP kan awalnya dari SD, silakan menggunakan pakaian putih merah atau putih-putih begitu ya. Disesuaikan dengan apa yang memang menjadi ketentuan di sekolah itu sendiri gitu ya. Tidak memberatkan, ingat sekali lagi tidak memberatkan. Lanjutnya yang di SMA juga sama, ataupun yang ada di SMK. Awalnya dari SMP maka gunakan pakaian-pakaian yang memang sebelumnya gitu ya, dari sekolah sebelumnya. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu.
Nah, di sini ada pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Di bagian orang tua gitu ya, ada evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan serta memberikan rekomendasi perbaikan termasuk dampak bagi murid baru. Evaluasi ini juga tidak hanya melihat kepatuhan, tapi juga dampak terhadap murid. Yang pertama, evaluasi mandiri. Evaluasi terhadap efektivitas dan dampak MPLS ramah. Yang kedua adalah mengumpulkan umpan balik dari murid baru, guru, dan orang tua murid, gitu ya. Yang ketiga adalah analisis data hasil pemantauan dan umpan balik. Begitu ya. Nah, nantinya Bapak Ibu juga akan diberikan, nah ini Bapak Ibu evaluasi melalui instrumen Kemendikbudrismen, yaitu evaluasi murid, kenyamanan dan keamanan selama MPLS, gitu ya. Keamanan murid secara fisik dan emosional menunjukkan antusiasme mengikuti kegiatan serta mampu berasimilasi secara sosial dengan lingkungan satuan pendidikan selama MPLS. Yang kedua, adaptasi terhadap lingkungan satuan pendidikan. Kemampuan murid beradaptasi dengan mengenal guru dan tenaga kependidikan, memahami aturan dan tata tertib, mengetahui alur pelaporan kekerasan, serta memahami fasilitas yang tersedia di satuan pendidikan. Yang ketiga, dampak kebijakan. Dampak yang dirasakan murid dalam melaksanakan MPLS dan lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan mengembirakan. Untuk evaluasi murid, ini untuk jenjang SD gitu ya, PAUD dan SD diisi oleh orang tua murid sebanyak 45 orang. Untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK diisi juga 45 orang. Jika jumlah murid seluruhnya 45, maka semuanya wajib mengisi gitu ya. Nah, ini nanti ada tautannya yang bisa diisi oleh Bapak Ibu. Pak Guru, bagaimana sih kita kalau misalkan ada ketidakbenaran dalam MPLS itu gitu ya, mengadunya kemana? Bapak Ibu bisa melakukan pengaduan ini, pelanggaran sanksi dan pengaduan masyarakat. Mekanisme penanganan pengaduan. Jadi Bapak Ibu bisa mengadu nih ya, jika ada hal yang negatif. Untuk memastikan pengawasan dan partisipasi publik, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran MPLS ramah melalui ULT Kemendikbudrismen 177 https ya /kemendikbudrismen.lapor.go.id. Pelanggaran dan sanksi pelanggaran pada saat kegiatan MPLS ramah ya akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini peran dan tanggung jawab. Peran tanggung jawab orang tua atau wali yaitu mengisi data diri murid baru. Yang kedua, mengantar murid baru pada hari pertama dan atau selama MPLS sebagai bentuk keterlibatan keluarga. Yang ketiga, mendampingi murid baru dalam pengenalan lingkungan satuan pendidikan jika diperlukan. Jadi jika diperlukan ya Bapak Ibu ya, boleh masuk. Tapi kalau misalkan tidak, ya Bapak Ibu cukup ada di pagar daripada sekolah itu sendiri atau satuan pendidikan itu sendiri. Yang keempat, mendampingi murid baru dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang positif dalam kehidupan sehari-hari melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi KAI itu adalah kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada apa aja sih Pak Guru? Oke, ini dia ya. Ada ini ya. Ini dia 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Yang kelima, gemar belajar. Yang keenam, bermasyarakat. Yang ketujuh, tidur cepat. Jadi, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini kita sama-sama bekerja sama dengan orang tua gitu ya yang ada di rumah notabene untuk juga terlibat dalam pengawasan ini. Selanjutnya memantau perkembangan anak selama MPLS ramah baik dari segi akademik maupun sosial dan berkomunikasi dengan pihak satuan pendidikan jika ada kendala. Jadi begitu ya Bapak Ibu MPLS pada tahun ajaran 2025-2026. Cukup hebat bukan? Jadi semuanya dimonitor gitu ya. Bapak Ibu bisa ikut terlibat di dalamnya terkait dengan pengawasan. Dan Bapak Ibu juga bisa memastikan
apakah ini berjalan sesuai dengan aturannya gitu ya atau tidak. Jika ada ketidakbenaran gitu ya, maka Bapak Ibu bisa melakukan yang tadi sudah saya sampaikan. Gitu ya. Itu dia Bapak Ibu, doakan putra-putrinya bisa mengikuti MPLS dengan baik, sehat gitu ya. Sehingga nantinya bisa mengikuti pembelajaran di awal semester ini gitu ya. Kita doakan semuanya putra-putri Bapak Ibu bisa menjadi anak yang hebat, cerdas, dan juga bertakwa. Serta tidak lupa taat kepada kedua orang tua. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum like silakan like. Tunggu saja konten-konten terkait dengan pendidikan selalu dibahas dengan update di channel ini. Saya undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.